A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita senantiasa dikaruniakan kesehatan yang prima sehingga bisa hadir, bisa menghadiri, bersemangat untuk hadir dan bersemangat untuk mengajak keluarnya hadir gitu ya, mengajak keluarganya untuk hadir sholat berjamaah subuh di masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap dikaruniakan semangat bagi kita dalam melaksanakan dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puja dan puji syukur selalu kita terapkan di hati kita sehingga kita akan selalu bertambah dalam ketakwaan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut, serta kepada para umatnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan para dzurriat kita nanti juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan tentang sharing semalam kan gitu ya. Sharing semalam karena ini pola trainer. Bukan pengajian. Motivator ya. Inspirasi hidup kita. Bapak Ibu sekalian, semalam kita sudah membahas mengenai tentang masalah apa yang ada di balik masalah itu sendiri. Kita memahami Bapak Ibu sekalian, hari ini ada yang punya masalah? Banyak ya. Nah, kalau banyak punya masalah, kalau kita mengikuti yang semalam, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah beri masalah. Pak Haji ini pada masalah bilang alhamdulillah. Iya kan? Karena ilmunya kita belum paham, maka kita bilang Pak Haji kan gitu. Tapi kita paham semalam, kita tahu bahwa di balik masalah ada rezeki kan gitu ya, ada kebaikan, ada keberkahan. Kalau saya bilang rezeki, katakanlah gitu ya, jangan selalu berkonotasi dengan uang harta ya. Karena kita beberapa minggu yang lalu kita sudah paham rezeki itu banyak sekali bentuknya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengharapkan rezeki, ya terimalah masalah itu dengan ridho dan ikhlas. Karena kita paham di balik masalah itu ada rezeki, ada rahmat, kata Ustadz kan begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita seringnya ini, kita kan manusiawi Pak Haji kan gitu ya. Manusiawi. Kita seringnya itu mendramatisir masalah, ya kan? Mendramatisir ujian, mendramatisir cobaan. Ya enggak? Bahkan kita sering membuat masalah yang sebenarnya dalam tanda kutip kecil, sepele, bisa kita selesaikan dengan cepat, justru kita buat masalah itu menjadi lebih tegang kan gitu kan, menjadi lebih gaduh, bahkan menjadi rumit, mempersulit diri kita sendiri dengan pikiran-pikiran liar kita, ya kan, membuat hal itu menjadi sulit kan gitu. Sederhananya kan begini, Bapak Ibu misalnya menjadi seorang pengusaha, katakanlah pedagang lah begitu ya. Pengusaha kegedean. Oh, gede ya. Kemudian melakukan kemitraan, melakukan kerjasama dengan sahabatnya,
ya. Sudah lama nggak ketemu gitu kan, kemudian ketemu di medsos, kemudian ngobrol jadilah kopdar kan gitu kan ya, ketemuan ngomong soal bisnis kan gitu. Singkat cerita, Bapak Ibu tertarik untuk invest bisnisnya dia. Misalnya, oke lah, saya sepakatlah kalau begitu proposalnya saya invest 50 juta. Terjadilah deal invest 50 juta. Dengan proposal katakanlah 3 tahun, 5 tahun balik dengan bagi hasil yang lumayan. Setelah 3 tahun, 5 tahun tidak ada kabarnya. Kalau ada kabarnya, yang disampaikan adalah masalah, wah bisnisnya begini, bisnisnya begitu, dan lain sebagainya, ini, kurang itu, kemarin rugi ini, rugi itu. Nah, gimana perasaan Anda ketika diceritain setelah 5 tahun masa kontrak tadi, gimana bisnis kita? Waduh, maaf ya, bisnisnya itu ternyata rugi sekian ini dalam tahun pertama sudah begini. Kira-kira 5 tahun gimana? Balik modal nggak? Wah, jangan sampai bilang balik modal, jangan bilang untung, balik modal aja belum tentu. Dia adalah sahabat kita. Kita berani invest karena kita tahu dia seorang muslim. Kita tahu pergaulan kita dulu dia adalah baik. Kemudian apa yang kita lakukan? Orang ajar ternyata dia menipu saya yang sudah saya anggap sahabat yang paling saya percaya. Dia nipu saya, menipung, tidak tega-teganya dan lain sebagainya. Begitu bukan? Tulis di sosmed, tek, blas gitu kan. Kejahatan itu dipromosikan. Ya enggak? Terus repotnya lagi, ini kan kita bikin masalah sendiri kan? Kita sosmedkan kan gitu. Repotnya apa? Kita nungguin sosmed itu kok gak ada yang komen-komen ya. Udah capek-capek ngetik, semalaman kita nungguin gak ada yang komen tuh gitu. Waduh, gak ada yang komen tuh gimana nih? Gak ada yang kasihan apa sama saya? Didramatisir lagi kan begitu. Ya enggak? Itu sering kita lakukan kan gitu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melakukan itu, masalah itu selesai enggak? Ya kagak selesai. Tapi diri kita malah menjadi mangkel, menjadi marah, menjadi dendam dan lain sebagainya. Mempersulit diri kita sendiri, menciptakan diri kita masuk ke dalam jurang. Gara-gara uang 50 juta misalnya. Iya Pak Haji, uang 50 juta kan gede sekali kan gitu kan ya. Yes, gede, siapa bilang 50 juta kecil kan gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, misalnya Bapak Ibu kehilangan duit 50 juta, hancurkah kehidupan Bapak Ibu sekalian? Tidak. Apabila kita jalanin kembali dengan ilmu kemarin, dengan ridho, wah Allah, Engkau berikan masalah 50 juta, ya Allah gantilah yang terbaik, katanya doanya begitu kan ya. Kalau kita mendapat musibah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian berdoa untuk mendapatkan ganti yang lebih baik. Nikmat gak hati kita? Wah nikmat banget plong, mau dapat 100 juta nih kan gitu. Ditunggu-tunggu 1 tahun 2 tahun nggak ada tuh 100 juta. Tetapi Bapak Ibu nggak menyadari kan gitu kan, 1 tahun 2 tahun kehidupan keluarga menjadi harmonis, anak-anak menjadi soleh. Yang ditabrak motor jedek, glundung, cuma lecet-lecet, ya kan? Itu nggak disadari, itu suatu rezeki yang dahsyat. Coba ditabrak motor jedek gitu kan, kakinya patah, berapa itu? 50 juta habis bisa jadi, ditambah sakit lagi selama-lamanya kan gitu. Kalau di pen itu kan sakit terus ini, kalau apalagi kita sudah tua, sudah sujudnya nggak nikmat, rukuknya nggak nyaman. Nah, itu kelanjutan dari hal
seperti itu. Kita akan kembali lagi karena pikiran kita real. Pak Haji enak aja ngomong nggak ngalamin. Yes, bilang gitu kan ya. Bapak Ibu sekalian, saya ngomong itu selalu yang sudah saya alami kan gitu. Kalau saya nggak ngalamin, saya nggak berani ngomong. Terus terang. Jadi ini saya sampaikan, hilang 50 juta biasa. Kita tawakalkan, alhamdulillah itu setelah 10 tahun gitu balik tuh 30 jutanya. Terus kita bilang apa? Ya cuma 30 juta baliknya. Ini lebih lagi kan gitu. Sudah balik 30 juta masih ya kan gitu. Masih iya. Ya meskipun katakan hilangnya nggak jadi 50 juta, 20 juta. Tetapi silaturahmi kita tetap baik Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah jangan sampai kita itu hati kita sudah mendapat luka karena masalah tadi, karena ditipu, karena apa dan lain sebagainya lah begitu ya. Kemudian kita kucuri dengan jeruk nipis. Kalau luka itu kita kucurin jeruk nipis rasanya kan sakit banget, perih, pedih banget gitu kan ya. Nah kalau luka itu tadi masalah itu kita kucuri jeruk nipis, kita dramatisir, bukan sembuh, tambah pedih, tambah perih, tambah nelongso kalau orang Jawa itu. Itu yang lebih berbahaya lagi gitu kan ya. Kita bisa mengurung diri. Sederhana begini, saya pernah mengalami. Seorang jamaah sudah mau berangkat umroh, sudah walimatus safar, udah mau jalan ya kan, seminggu sebelumnya, 2 hari sebelum berangkat, Bapak mohon maaf sekali ternyata jadwal Bapak di cancel minggu depan. Masalah nggak ini? Masalah bagi kita. Aku wis woro-woro ke orang berangkat. Kemudian pada tanggal yang tepat berangkat ke masjid, loh kok belum jadi berangkat? Malu nggak? Malu iya. Besoknya nggak jadi ke masjid ya. Gara-gara malu mau ditegur tetangganya. Terjadi ini, terjadi. Gitu. Ini memperkeruh masa, mempersulit diri sendiri gitu. Padahal tinggal berangkatnya di cancel minggu depan. Tapi hati kita sudah terlanjur kemerungsung kan gitu loh. Itu travel nggak bonafit, nggak profesional, banyaklah begitu ya. Kan begitu. Sering nggak begitu? Sering. Nah, kan gitu. Karena saya juga mengalami gitu kan. Sering kan gitu. Solusinya apa? Ya diparanin. Bapak mau mundur pindah travel, ini duitnya saya siapkan. Atau Bapak menunggu minggu depan. Bingung lagi dia sekarang. Bingung lagi. Sebentar saya telepon teman travel saya. Telepon sana telepon sini. Ya nggak ada kalau minggu depan berangkat tuh visa nggak bisa itu. Kan begitu. Masalahnya panjang. Hanya dia belum paham kan. Setelah paham, ya udah Pak, siap minggu depan nggak apa-apa dah. Oh begitu. Bukan ya alhamdulillah dah kalau minggu depan. Lain ceritanya kan gitu kan. Lain ceritanya. Nah, kenapa hal itu menjadi penting Bapak Ibu sekalian? Ini kembali lagi adalah mindset kita, menata mindset ya. Menata mindset kita, menata batin kalbu kita, memahami suatu masalah kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga paham karena kita seorang muslim bahwa kita selalu berpegangan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas sekali itu, jelas sekali. Tapi ya kembali lagi, Pak Haji kan saya juga manusiawi bukan rasul. Nah, bikin masalah lagi nih pola pikir kita ini. Pola pikir kita bikin masalah lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang kita pikirkan dengan fokus akan menjadi suatu kenyataan di dalam diri kita. Alam bawah sadar kita itu merespon bahwa diri kita seperti itu. Jadi misalnya kita teringat orang tua kita, ya kan? Orang tua kita sudah meninggal. Kemudian kita teringat. Kemudian teringat karena apa? Karena pada saat tertentu kita pernah menyakiti hati orang tua kita. Apa yang terjadi? Kita mikirkan terus. Apa yang terjadi? Mata kita bisa menangis.
Ya Allah, dulu ibu itu pengennya begini loh, saya belum bisa sampai ibu meninggal, misalnya. Ya enggak? Padahal itu hanya di pikiran kita, tetapi mata kita merespon dengan hal seperti itu. Nah, sederhana lagi Bapak Ibu sekalian, misalnya kita bayangin ini panas nenteng-nenteng lagi nggak puasa gitu ya, nenteng-nenteng itu panas banget, kalau siang hari kan panas banget ya. Kemudian kita pengen namanya es teh lemon tea, ada gitu, es gitu ya. Kemudian kita bayangin kita buka kulkas, di situ ada es kotak-kotak, masukin ke gelas. Kemudian kita melihat di situ ada lemon tea atau jeruk nipis yang kuning kehijauan lah gitu kan ya. Jeruk nipis itu kemudian kita belah, kemudian airnya kan itu berarti menetes ya, menetes gitu kan. Kemudian terasa di dalam diri kita. Jeruk nipis itu kalau kita jilat tuh, gitu kan ya. Itu ada di bayangan kita. Seger banget gitu rasanya. Itu baru bayangin. Di dalam apa itu? Mulut kita itu sudah kemerecep gitu ya istilahnya. Seolah-olah liur kita itu mau keluar merasakan keaseman dari jeruk nipis. Padahal jeruk nipisnya nggak ada. Yang ada hanya di pikiran kita, kan begitu. Yang ada hanya di pikiran kita. Tetapi tubuh kita ini merespon apa yang ada di pikiran kita dengan fokus. Kembali kepada masalah tadi, apabila masalah itu kita pikirkan dengan fokus, kita dramatisir, maka tubuh kita akan merespon seperti itu. Begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, suatu ketika saya pernah kita juga pernah mendapatkan dari para ustadz kita, itu kan, seorang sahabiah yang ditinggal suaminya, kemudian meratapi dia di dekat kuburnya. Rasulullah datang, sabarlah, sederhana Rasulullah bilangnya. Apa jawabnya dari wanita tadi? Enak saja, ini kalau kita ngomongnya gitu ya, enak saja lu ngomong, nggak pernah ngerasain sih, kamu nggak pernah ngerasain, sakitnya itu di sini. Dia nggak tahu ternyata itu dia nabi. Dia nggak tahu gitu kan, dia nggak tahu. Dia mendramatisir dirinya sendiri, ditinggal suaminya seolah-olah kehidupannya sudah hancur. Kamu nggak tahu sih, aku ditinggal suami saya, kehidupan saya kan hancur. Anak-anak siapa yang ngasih rezeki? Ya enggak? Ketika akhirnya gitu kan dia tuh, itu kan Rasulullah yang ngasih tahu, jegregah gitu kan. Kaget dia bahwa itu Rasulullah. Terlambat gitu kan. Meskipun terlambat dengan kebaikan, dengan menyadari kesalahannya, lebih baik juga kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga menyadari, mohon maaf tambah dulu ya, biar satu seri ini selesai. Kita ditonjokin oleh seseorang, muka kita teng gitu, masalah nggak? Masalah. Tetapi bagi seorang petinju nggak masalah itu. Paham nggak? Kalau itu masalah, ya nggak usah jadi petinju. Ditonjok, dendam dia pada musuhnya? Enggak. Karena dia sadar, dia tahu kan gitu ya, bahwa aturannya petinju memang harus begitu. Dikasih masalah, pukul kiri, pukul kanan, tenang aja dia. Tidak mendramatisir, orang ngajar tuh musuhku masa nojok dari bawah, sudah saya tangkis padahal nggak ada itu. Nah, itu bedanya tadi kan, bedanya dengan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian kan sekarang sedikit banyak sudah mulai terbuka, ya, sedikit banyak sudah memulai mendapatkan sudut pandang yang berbeda terhadap masalah. Ya kan? Kalau kemarin adalah apa itu paradox of Candy, kita mendapatkan sudut pandang yang berbeda terhadap masalah. Sekarang ini adalah apa itu jeruk nipis. Kita mendapatkan satu tambahan lagi sudut pandang terhadap suatu masalah.
Kan begitu. Nah, berikutnya seorang ibu sedih ketika melihat anaknya jualan es cendol di musim kemarau, keliling, dia sedih. Kemudian ketika musim hujan, anaknya tadi jualan bajigur, dia juga sedih. Oh, anak saya hanya jualan es cendol ya, hanya jualan bajigur ya, kan begitu, sedih dia. Nah, ini menjadi masalah karena sudut pandangnya begitu. Coba kalau kita geser dikit sudut pandangnya, alhamdulillah ya, anak saya masih bisa jualan di musim kemarau, jualan es cendol. Di musim kehujan, kok ya pinternya itu loh, jualannya bajigur bukan es cendol. Nah, beda kan? Menanggapi masalah anaknya itu beda. Hanya kita menyalahkan atau kita bersyukur, beda banget gitu. Beda banget. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ada dua hal yang penting di dalam hal ini, bahwa apabila kita mendapatkan satu masalah tadi, ini prinsip pertama, pilihan pertama, apakah kita akan melakukan dramatisir, apakah kita akan melakukan ngecerin masalah tadi dengan jeruk nipisnya sehingga masalah itu menjadi ribet, menjadi dan lain sebagainya, atau yang kedua, kita menerima masalah itu karena kita paham ilmunya, kita sudah mulai membuka sudut pandang yang berbeda terhadap masalah itu, sehingga bisa menerima keikhlasan hadirnya masalah itu. Selama itu tidak bisa kita pilih satu atau pilih dua, itu menjadi masalah juga bagi kita kan gitu. Kalau saya terus terang memilih yang kedua gitu ya. Karena kita jelas di dalam masalah, di balik kesulitan ada kebaikannya, ada jalan terangnya. Pegangan kita sudah jelas sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sampai 2 kali dalam hal ini, bahwa di setiap masalah selalu beriring dengan kemudahan, selalu beriring dengan jalan terang atau solusi dari masalah tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, jangan sampai ketika kita mendapatkan masalah itu, kemudian kita menjadi katak di dalam tempurung, atau menjadi katak yang sedang digodok kan gitu, katak rebus. Katak rebus itu begini ya Pak Ibu ya. Jadi katak rebus itu, katak itu kalau direbus dengan panas yang perlahan-lahan, dia tenang aja. Baru 10 derajat, baru 70 derajat, baru 50 derajat, masih hangat, masih tahan. Tenang aja di situ. Naik 60 derajat, tenang aja di situ. Naik 70 derajat, 80 90 derajat, matilah dia di situ. Dia tidak pindah dari zona yang menyiksa dirinya karena merasa itu. Dia tidak pernah pindah dari zona masalah, selalu merundung duka di situ. Dia menutupi dirinya di dalam tempurung. Padahal kita jelas, apabila datang suatu masalah, pergilah kepada seorang alim, pergilah kepada seorang yang faqih, pergilah kepada seorang yang soleh untuk mendapatkan nasihat. Iya enggak? Apalagi sekarang kita memahami dua ilmu, paradoks of Candy dan jeruk nipis menghadapi masalah.
Mudah-mudahan ini Bapak Ibu sekalian bisa kita aplikasikan. Insya Allah kita akan berseri acara ini gitu ya. Besok mudah-mudahan kita akan membahas mengenai the law of attraction, ilmu tarik menarik, hukum tarik menarik. Apabila pikiran kita fokus terhadap A, maka A akan tertarik kepada kita. Ya, mudah-mudahan bisa kami. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan adalah datangnya dari kefakiran saya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.